Oke, jadi di video kali ini gue akan ngebahas salah satu keyboard yang baru aja gue dapet dari Facebook Marketplace lagi cuy, yaitu Sidu 61QK V2. Gue bingung ya, ini QK 61 atau 61 QK V2 gitu, yang dimana ini merupakan sebuah keyboard 60% ya, dan dia udah triple mode mechanical keyboard, jadi dia ada 3 modenya guys. Oke, dan sekarang kita coba lihat belakangnya dulu. Nah, kalau dilihat di belakangnya itu nothing special ya, gitu, beda sama dengan Mono 87 yang pernah kita bahas juga sebelumnya. Di sini bisa kelihatan nama brandnya, terus ada stiker kayak dia udah QZ Pass gitu. Jadi keyboard ini gue beli dengan harga 280. Ini second ya guys. Jadi gue beli dengan kondisi second. Full set, katanya sih no minus. Jadi kita coba lihat sekarang. Anyway, ini udah gue unboxing. Jadi ini mau gue bahas aja sekarang. Maksudnya ya udah di unboxing sebelumnya gitu ya. Aduh, gue bingung ngomongnya gimana. Ya, jadi gue beli keyboard ini dari Facebook Marketplace dengan harga 280.000 dan dia sih katanya masih hidup garansi. Jadi let's just fucking check it out guys. Alright, now kita bisa ngelihat di sini ada beberapa barang. Gue coba ambil keluar dulu satu-satu ya. Ambil keluar. Gue taruh. Gue coba ambil dulu satu-satu. Tapi ini panas banget cuy. Sabar, gue cari remote aku gue mana ya. Jadi gue akan keluarin barangnya satu-satu terlebih dahulu. Di sini kita dapat manual book Sidu QK61 V2 yang mana ini merupakan sebuah keyboard 60% ya guys. Dan ini kayak bahasanya ada dua deh. Oh ya, ini bahasa Inggris dan satunya tuh Chinese if I remember. Yap. Dan kalau kita coba intip sedikit ya guys. Nah, dia ini udah support QMK dan VIA ya, jadi bisa kita akses atau konfigurasinya dari VIA software. Alright, ini gue taruh dulu sebelah. Nah, kita juga dapet keycaps transparan. Ini ada dua untuk escape sama enter. Gue juga bingung ya pas gue lagi scroll itu, gue bingung kenapa cuman ada dua. No, I mean kenapa nggak ada yang transparan ya? Karena kalau gue lihat di YouTube itu semuanya ada transparan, tapi ternyata nggak dipakai sama si pemiliknya guys. Ini kita kesampingin dulu. Sebelum kita ke keyboard, kita dapat juga kabel Type-C yang basic ya guys. Ya udah, kita what you expect. Gue coba rapiin dulu. Oh my god. Oke. Oh, it's like fuck. Nah, oke, taruh sebelah. Dan kita juga dapat 2-in-1 keycaps dan switch puller. Ya, basic lah. Gue juga udah ada dapat dari yang wake up kemarin. Jadi ini akan gue sampingin dulu. Dan ini yang kita tunggu-tunggu guys. Ini adalah keyboard dari Sidu QK61 V2. Bisa dilihat ya, cakep banget sih. Sebenarnya layout 60%. Ini keyboard pertama gua yang punya layout 60% cuy. FYI aja ya. Gua nggak pernah pakai keyboard 60% sebelumnya. Oh, tapi sebelum ini cek dulu. Kayak kalau gue cek sih udah nggak ada lagi apa-apaan ya. Jadi gue taruh sebelah dulu. Nah, untuk ngebahas keyboardnya, ini keyboard, wait, dia agak nggak mau fokus cuy. Alright, keyboard Sidu QK61 V2 ini layoutnya 60% ya guys. Jadi bisa dilihat nggak ada event keys, terus juga nggak ada arrow key, nggak ada yang di bagian sini kayak page up, page down. Jadi untuk kalian yang butuh kayak arrow keys dan segala macam numpad ya udah jangan beli 60% ya. Ya, I know that you guys know that. Tapi ini nggak cocok banget sebenarnya buat orang-orang yang butuh keysnya banyak. Kayak seperti sebelumnya bisa dilihat keyboard gue sebelumnya yang gue sering pakai itu adalah Wacom WK75 ini. Yang bisa dilihat ya ini keysnya banyak. Gue seneng juga pakai ini. Dia ada knob-nya juga untuk matiin suara dan kayaknya bisa diakses untuk beberapa command yang lainnya ya guys. Dan gue juga pakai keyboard yang baru gue unboxing kemarin guys. Mana ya? Sabar gue ambil dulu. Oke, ini dia barangnya. Nah, gue juga suka banget pakai yang Mono 87 ini sebagai daily driver gue sebelumnya gitu loh. Suaranya juga enak dipakai. Di keycaps yang gue beli dari Shopee ini juga juga aman. Dari keycaps sih ya gue lupa deh namanya. Tapi ya I mean it's okay. Dan dia ada bagian TKL-nya. I don't really dislike keyboard yang full build yang rame kayak gini. Tapi guys, gue itu kadangan ketika lagi kerja gitu loh. Bunyi apa tuh barusan? Gue ini kadangan kalau ketika gue lagi kerja itu gue naruh laptop itu di sini untuk monitoring. Jadi gue butuh sebuah keyboard yang bisa di sebelahnya tanpa mentok-mentok cuy. Yaitu ya ini keyboardnya, keyboard 60%. Oh my god,
kedekatan. Oke, keyboard 60% yang menurut gue nih compact banget, di ujung-ujungnya juga ini lumayan tebel tapi lucu sih bagi gue. Ini kayak lucu banget dan suaranya oh my god. Listen to the talky sound of the keyboard, guys. Alright, keyboard Sidu QK61 V2 ini layoutnya cuma 60% ya, bisa dilihat. Dan untuk mountingnya, dia ini udah gasket mount ya guys. Nah, tapi kalau gue coba bedain rasanya antara gasket mount yang di Sidu QK61 dan di Wacom atau Mono 87. Nah, kalau di Wacom itu gasketnya nggak terlalu kerasa juga ya. Maksudnya nggak beda jauh sama Sidu QK61 ini. Nah, tapi kalau misal kita ngomongin gasket yang di Mono 87, yang TKL, gue nggak tahu yang di versi lainnya, itu kayak lumayan kerasa gimana ngomongin ngegasket gitu loh. Dia agak masuk ke dalam gitu loh. Tapi gue sebenarnya nggak terlalu tahu ya cara ngebedain gasket yang bagus atau gasket yang norak itu di mana. Jadi ya udah, gue sih sebenarnya what the fuck. Gue sih sebenarnya suka-suka banget aja make yang gasket yang gimana aja, entah itu yang di Sidu, Wacom ataupun yang di Mono 87. Setelah ngomongin gasket mount-nya, itu connectivity dari keyboardnya ada 3 ya guys, bisa dilihat di sini. Ini gue nggak tahu nih agak fokus atau tidak ya guys, sebentar. Oke, nah ini udah fokus. Itu bisa dilihat yang di bagian paling ujung sini itu mode dongle-nya, tengah itu untuk mode kabel, dan paling ujung yang di kanan deket housing type C-nya itu dia Bluetooth, dan ini untuk naruh dongle-nya, yang dimana kenceng sih, jadi kayaknya sih susah untuk hilang ya guys kalau kita taruh di sini. Dan ini back of the keyboardnya bisa dilihat ya kayak gini build-nya. Ini kan gue beli second tapi ini mulus sih, bisa dibilang mulus. Terus masih ada garansi dari rumah keyboardnya. Ya dia hancur aja sih, tapi ya nggak tahu dah. Dan aman sih, kotornya juga nggak kotor. Ini kayak pemakaian biasa doang kayaknya dari user sebelumnya ya gitu loh. Nah, untuk ngomongin dari koneksi Bluetooth ataupun dongle ya, dia itu di belakang sini ada baterai sebesar 3000 mAh ya guys. Jadi gue sebenarnya belum pernah nyoba seberapa bertahan lama dari keyboard ketika make yang baterainya, entah itu Bluetooth atau dongle-nya. Oke, mungkin selanjutnya gue akan ngebahas di bagian dalamnya. Oke, sebentar. Alright, what the fuck, jatuh coy. Bisa dilihat di sini switch-nya itu make Sidu Pearl White Linear, dan dia udah pre-loop ya guys. Dan dia ini udah 3 dan 5 pin ya guys. Ini nggak tahu kelihatan apa nggak. Dia udah make 3 dan 5 pin. Dan dia MX style switch, jadi kayaknya juga udah bisa universal ya pakainya. Dan ini dikasih pre-loop yang Sidu Pearl White Linear, yang dimana profil suaranya tuh enak banget kayak poppy ya. Gue nggak tahu ini poppy atau apa ya. Beda banget sama Wacom gue. Nah ini bunyi dari Wacom gue. Alright, profil suaranya tuh beda banget gitu. Dan gue sebenarnya sih I'm not saying gue benci atau gue tidak suka yang Wacom, tapi gue juga jujur lebih suka yang white switch ini dari Sidu QK61 ini. Untuk stabilizernya itu juga udah factory loop ya guys, dari pabriknya, dan menurut gue suaranya udah enak banget, kayak nggak ada rattle sama sekali. Bisa didengar. Ini belum diapa-apain sama si first hand-nya dan juga gua. Dan untuk plate-nya dia udah make polikarbonat di dalamnya. Oke, kalau nggak salah dia juga make 5 layer yang dampening ya guys. Mirip kayak Mono 87 dan juga yang Wacom 75. Bisa didengar di sini. Nah, dia kedengarannya solid walaupun dia dari plastik ya guys. Selanjutnya mau ngomongin dari keycaps-nya. Keycaps-nya sendiri itu punya profile PBT double shot dan juga dia ini cherry profile. Bisa dilihat di belakangnya. Dia nggak akan nembus RGB ya guys. Tapi mungkin ini ngebikin juga suara dari keyboard itu jadi enak banget guys. Ini printingnya bisa dilihat, ini kelihatan nggak ya? Kalau bisa dilihat dari deket, printingnya tuh nggak norak cuy. Bagus finishingnya, so it's like halus gitu. Dan keyboard ini juga udah south facing RGB ya guys. Dia bukan north facing. Dan seperti yang gue bilang sebelumnya, softwarenya itu udah bisa kita akses dari VIA atau KeyMK, dan dia juga punya 2 mode, yaitu mode MacBook sama mode Windows. Alright, itu spesifikasi secara singkatnya aja ya guys.
Nah, selanjutnya gue akan coba hidupin keyboardnya ya guys untuk ngelihat dari warna LED-nya. Ini kalau bisa diperhatiin di sini ada kayak LED stripnya gitu, dan juga gue pengen nyoba untuk backlightnya guys, backlight RGB-nya anyway. Ini gue kesampingin dulu. Mari kita colok. Bab. Oke, bisa dilihat dia hidup LED-nya guys. Aduh sorry goyang. Nah, dia hidup LED-nya, jadi LED-nya aman. Kita coba setting dari VIA ya. Sekarang gue udah connect ke VIA, dan ini bisa dilihat untuk yang bagian logonya itu bisa gue bikin breathing. Ini gue nggak tahu dia kelihatan apa enggak ya, tapi ini harusnya breathing. Nih coba gue ganti warnanya aja ya sobat. Shit, ganti warna, ganti warna, ganti warna. Ya dia kelihatan berubah-berubah lah ya di sini. Gue ininya nyangkut cok, fucking hell bruh. Alright, tuh kelihatan ganti warna, dan ini gue balikin ke warna yang gue suka dulu. Bam. Dan untuk backlightnya itu bisa dilihat juga, bisa kita setting dari VIA. Nah ini gue coba anuin brightnessnya aja karena gue nggak suka pakai RGB-nya. Dia bisa dilihat ini berfungsi dengan sangat normal guys gitu. Oke, mungkin untuk pembahasan dari VIA-nya itu kayaknya gitu aja ya. Mungkin untuk mendalamnya nanti, karena gue baru banget make software VIA ini. Ya sebenarnya sama dengan software pada umumnya, tapi bisa kita akses dari browser ya guys. Dan mungkin sekarang akan gue kasih dengar ke kalian semua untuk typing sound dari keyboard Sidu QK61V2 yang baru out of the box. Let's go. Oke, itu tadi apa ya? Itu tadi demonstrasi sedikit. Kok demonstrasi sih? Ya itu tadi adalah suara typing dari keyboard Sidu QK61V2 yang gue dapat dengan harga 280.000 ini cuy. Jadi menurut gue ya, sebagai orang yang rada kere tapi pengen punya hobi yang lumayan mungkin spending money, mencari barang di marketplace itu sebuah salah satu cara ya gitu untuk kita pressing the money-nya, tapi untuk mencari barang yang tepatnya juga kita perlu effort. Dan mungkin gue bisa dibilang hoki ya untuk mendapatkan keyboard Sidu QK61V2 ini di harga 280.000 dengan kendala dengan kondisi yang masih bagus banget kayak gini. Oke, mungkin itu aja dari gue di video kali ini. Mungkin nextnya gue akan ngebahas hobi-hobi gue yang lain, atau mungkin device-device yang gue pakai selama ini ya guys. Mungkin kalau ada kalian yang tertarik bisa tinggalin di komen. Gue akan coba cari tahu apa yang mau dibahas. So I think that's all for today. Thank you guys for watching. Cheers bro. What the fuck are you doing?